isim domir atau kata ganti. Jadi isim domir atau kata ganti. Itu materi kita. Jadi materi kita tentang isim domir atau kata ganti. Di dalam belajar bahasa Inggris, isim domir itu hanya ada 7. Ya. Dalam bahasa Inggris, isim domir hanya ada 7. I, you, we, they, he, she, it. Ya. Jadi isim domir itu hanya disebut dengan subjek. Saya, kamu, kami, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dan it-nya. Nah, dalam bahasa Arab, nanti ada hubungannya dengan materi yang ada di LKS. Di dalam belajar bahasa Arab, isim domir itu ada 14. Nah ini yang agak sedikit membingungkan buat kalian yang dulu mungkin SD. Ya. Jadi yang namanya isim domir dalam bahasa Arab itu ada 14. Apa aja? Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Jadi dalam bahasa Arab, domir ada 14. Yang pertama adalah huwa. Ini kita bahas dulu satu persatu ya. Nanti baru kita nulis LKS, karena hubungannya di LKS itu percakapan yang kedua nanti ada hubungannya. Huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki satu. Ya. Huwa, dia laki-laki satu. Ini buat orang ketiga, laki-laki satu namanya huwa. Yang kedua, huma. Huma, dia laki-laki 2. Huma, dia laki-laki 2. Yang ketiga adalah hum. Hum itu artinya mereka laki-laki banyak. Huwa huma hum ini disebut juga domir ghaib. Disebut juga domir ghaib. Ya. Artinya orang ketiga. Dia disebut dengan ghaib muzakkar, domir muzakkar ghaib. Itu yang pertama, wa huma hum. Ya. Yang kedua, ya huma hunna. Hia artinya dia perempuan satu. Hia dia perempuan satu. Silakan kalau sambil ditulis ya, sambil dengarkan sambil ditulis. Saya ulangi lagi. Huwa itu dia laki-laki satu. Silakan sambil ditulis ya. Huwa dia laki-laki satu. Huma dia laki-laki 2. Huma dia laki-laki 2. Hum mereka laki-laki banyak. Nah, dari nomor 1, 2, 3, huwa humahum ini disebut dengan domir muzakkar ghaib. Disebut juga dengan domir muzakkar ghaib. Ini 14 domir ini kalian harus paham. Karena kemanapun kalian belajar, nanti kembalinya ke 14 yang ini lagi. Kalau bahasa Inggris hanya 7, bahasa Arab ada 14.
Ntar saya jelaskan kenapa kok bahasa Arab bisa banyak seperti itu. Oke. 1, 2, 3 disebut domir muzakkar ghaib. Ya, domir muzakkar ghaib. Muzakkar itu laki-laki. Domir itu kata ganti. Domir itu kata ganti. Muzakkar itu laki-laki. Ghaib artinya orang ketiga. Dia nggak ada di hadapan kita. Kita sedang membicarakan orang ketiga. Ya. Domir muzakkar ghaib. Nah, lanjut. Nomor 4. Hiya. Hiya. Nomor 4. Hiya. Hiya. Nomor 4 tulisnya ha sama ya. Hiya. Hiya artinya dia perempuan satu. Hiya artinya dia perempuan satu. Hiya dia perempuan satu. Laki-laki tadi huwa, perempuan hiya yang keempat ya. Lalu yang kelima huma. Huma dia perempuan dua. Huma dia perempuan dua. Huma dia perempuan dua. Itu yang kelima. Yang keenam hunna. Hunna. Mereka perempuan banyak. Tulisannya hak sama nun. Hunna. Hunna. Mereka perempuan banyak. Baik. Nomor 4, 5, 6. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Ini disebut juga dengan domir mu'annas mukhotobah. Nah, ini disebut dengan domir mu'annas mukhotobah. Domir itu kata ganti. Mu'annas itu perempuan. Ghaibah itu orang yang ketiga. Jadi sebutnya dengan domir mu'annas ghaibah. Kalau laki-laki tadi disebut dengan domir muzakkar ghaib. Kalau perempuan domir mu'annas ghaibah. Nah, jadi perbedaan di situ ya. Laki-laki mudzakkar, perempuan mu'annas. Laki-laki ghaib, perempuan ghaibah. Ada bahnya atau tak marbutoknya. Tak marbuto itu tak yang diikat. Ya, marbutun itu terikat. Makanya kalau orang kerja di masjid namanya marbot. Ya, marbutun terikat. Baik. Paham ya sampai sini ya? Huwa, huma, hum. Ini disebut domir mudzakkar ghaib. Hiya, huma, hunna. Ini disebut domir mu'annas ghaibah. Oke. Itu yang keenam. Lanjut yang ketujuh sekarang. Yang ketujuh, anta. Anta artinya kamu laki-laki satu. Nanti ini ada hubungannya dengan percakapan kita nih ya. Anta artinya kamu laki-laki satu. Anta. Kalau Betawi menjadi ente. Ya. Kalau ini anta.
Oke, yang ketujuh anta. Yang kedelapan antuma. Yang kedelapan antuma. Kamu laki-laki dua. Antuma kamu laki-laki dua. Antuma kamu laki-laki dua. Oke. Yang kesembilan, antum kamu laki-laki banyak. Antum kamu laki-laki banyak. Oke. Anta kamu laki-laki satu. Antuma kamu laki-laki dua. Antum kamu laki-laki banyak. Ya. Oke, kalau anta biasanya orang Betawi jadi ente, mau kemana ente? Ya, anta jadi ente. Nah, anta, antuma, dan antum, ya, ini disebut dengan domir muzakkar mukhotob. Saya ulangi lagi. Domir muzakkar mukhotob. Domir muzakkar mukhotob. Domir itu kata ganti, muzakkar itu laki-laki, mukhotob itu yang diajak bicara. Ya, saya dengan kalian ini mukhotob nih. Ya, saya mengajak kalian bicara itu namanya mukhotob. Maka nama domirnya domir muzakkar mukhotob. Anta, antuma, antum disebut juga dengan domir muzakkar mukhotob. Oke. Saya ulang lagi. Anta, antuma, antum disebut juga dengan domir muzakkar mukhotob. Domir kata ganti, muzakkar laki-laki, mukhotob yang diajak bicara. Nah, percakapan antara Mustafa dari Turki dengan Sukartono dari Indonesia yang di LKS itu percakapan antara dua orang laki-laki. Itu namanya mukhotob. Antara Mustafa dengan Sukartono itu namanya mukhotob. Ya. Nanti percakapan kedua tentang yang perempuan itu. Oke, kita masuk yang ke-9 dulu. Anti. Ya. Yang ke-9 anti. Anti artinya kamu perempuan satu. Anti kamu perempuan satu. Jadi kalau kalian ini yang ingin berbicara dengan temannya bilang anti. Anti, sini. Ya, anti. Anti kamu perempuan satu. Kalau perempuan, laki-laki anta, perempuan anti. Ya, itu perbedaannya. Oke. Anti kamu perempuan satu. Antuma kamu perempuan dua. Antuma kamu perempuan dua. Antuma kamu perempuan dua. Nah, kalau perempuannya banyak seperti kalian, ini banyak banget nih kalian nih, ada sekitar 60. Nah, itu namanya antuna. Ya. Disebut dengan antuna. Ya, jadi kalau perempuannya banyak disebut dengan antuna. Kamu perempuan banyak ini, perempuannya banyak kamu nih ya. Namanya antuna. Kalau laki-laki antum. Ya. Antuna. Oke, jadi anti
Ya, yang ke-9 itu anti, antuma, antuna. Ini disebut dengan domir mu'annas mukhotobah. Nah, oke. Ini disebut dengan domir mu'annas mukhotobah. Ya, jadi disebutnya dengan domir mu'annas mukhotobah. Domir kata ganti, mu'annas perempuan, mukhotobah yang diajak bicara. Kalian semua adalah mukhotobah. Ya, yang saya ajak bicara kalian. Ya, namanya mukhotob. Ya, mukhotobah kalau perempuan, laki-laki mukhotob. Oke, jadi jelas ya. Anti, antuma, antuna itu namanya domir mu'annas mukhotobah. Nah, kalau anta, antuma, antum domir muzakar mukhotob. Kalau perempuan anti, antuma, antuna. Nah, sekarang yang ke-13. Ya, yang ke-13 ana. Yang ke-13 domir namanya ana. Ana. Kalau Betawi ani. Ani tadi habis jalan-jalan. Nah, ani. Tapi kalau bahasa Arabnya ana. Artinya saya. Ana saya. Namanya domir mutakalim. Namanya domir mutakalim. Domir kata ganti, mutakalim yang berbicara. Saya yang berbicara, namanya saya ini mutakalim. Saya adalah orang yang berbicara. Kalian ya yang saya ajak bicara, kalian namanya mukhotobah. Ya, paham ya? Jadi saya adalah mutakalim, ya. Kalian adalah mukhotobah. Kalian yang saya ajak bicara, ya. Oke. Itu ana yang ke-13. Nah, sekarang yang ke-14. Yang ke-14 adalah nahnu. Yang ke-14 adalah nahnu. Nahnu artinya kami. Kami atau kita. Biasanya anak sekarang kalau ngomong kita. Lu aja keles, gua kagak. Ya. Jadi saya bilang kami. Ya. Nahnu itu kami. Tadi ana saya. Ana itu saya. Mutakalim kami. Ya. Nah, kami ini disebut juga dengan domir mutakalim ma'al ghair. Ayo. Nahnu domir mutakalim ma'al ghair. Saya ulangi lagi. Nahnu artinya kami, disebut juga dengan domir mutakalim ma'al ghair. Domir mutakalim ma'al ghair. Domir itu kata ganti, mutakalim yang diajak bicara, yang berbicara, ma'al ghair bersama yang lain. Jadi saya ngomongnya nggak sendirian. Saya bareng-bareng nih ngomongnya nih. Ya, itu namanya nahnu, kami. Kalian nih kalau menyampaikan aspirasi, ya, ke Bu Bilqis, suara Pak Safrudin kurang jelas. Di Zoom meeting, di speaker. Nah, kamu sampaikan. Yang menyampaikan rupanya ketua kelas, ditemani sekretaris, di bendahara. Nah, dengan kalian bertiga, kalian namanya nahnu. Ya. Kalian disebut juga dengan nahnu.
nahnu. Baik. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 14 kata ganti. Sedangkan bahasa Inggris cuma ada 7 kata ganti. Ini kan berarti bahasa Arab itu bahasa yang sangat memperhatikan kata ganti. Semakin banyak kata ganti, semakin menunjukkan bagusnya bahasa tersebut. Yang membedakan apa dengan bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris, tidak ada istilah tasniyah. Dalam bahasa Inggris, kalau kalian berdua nih, ketua kelas dengan sekretaris misalnya, berdua, itu sudah disebut banyak. Ya, kalau sendiri disebut singular, kalau banyak disebut plural. Ya. Karena lebih dari satu dalam bahasa Inggris, itu udah banyak. Tapi dalam bahasa Arab, tidak bisa. Ya. Dalam bahasa Arab tidak bisa. 2 itu bukan banyak. 2 itu namanya isim tasniyah. Nah, ini yang membedakan. Ya. Apa kalimatnya? Huma. Huma dia laki-laki 2. Huma dia perempuan 2. Antuma kamu laki-laki 2. Antuma kamu perempuan 2. Dalam bahasa Arab, 2 itu belum banyak. 2 itu namanya tasniyah. Kalau 1 namanya mufrad. Ya, kalau kamu sendirian, berarti kamu masih mufrad. Ya, kamu masih jomblo, masih single, masih sendiri. Ya. Kalau kamu sudah berdua, itu namanya tasniyah. Ya, kalau kamu banyak, itu namanya jama. Baik, itu yang membedakan ya antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab tadi. Oke, selanjutnya kita baca domir yang tadi kita tulis itu dari nomor 1 sampai 14. Ikuti Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Sekali lagi. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Baik. Setelah kalian paham 14 domir ini, ya, nanti Pak Ustadz minta dihafalkan. Ya, kamu lagi di kamar, lagi iseng, lagi mau di kantin, lagi jajan, baca ya. Wa huma hum hiya huma hunna. Nah, kalau kamu udah paham 14 domir ini, selanjutnya adalah kamu harus bisa membedakan antara laki dengan perempuan. Nah, silakan dibuka LKS-nya. Silakan dibuka LKS-nya, LKS bahasa Arabnya. Ya. Percakapan yang pertama antara Mustafa dari Turki dengan Sukartono, ya, ta'aruf ya, kita masih membahas tentang ta'aruf ya. Percakapan yang pertama antara Mustafa dari Turki dengan Sukartono dari Indonesia itu menggunakan domir muzakkar. Karena Mustafa laki-laki, Sukartono juga laki-laki. Ini yang percakapan pertama. Nah, tugas kalian adalah pada percakapan yang kedua. Nah, coba lihat percakapan yang keduanya. Itu ada perempuan dengan perempuan ya. Cuma saya lupa namanya siapa. Oke. Nah, tugas kalian sekarang silahkan
percakapan yang perempuan itu, yang kedua itu ditulis di buku tulis, disalin, ya. Setelah itu kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu tugasnya ya. Jadi silakan kalian menulis percakapan yang kedua yang perempuan itu yang di buku LKS. Ya, kalian tulis salin dalam buku tulis, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pak, saya nggak tahu bahasa Arabnya. Itu percakapannya sama dengan percakapan yang pertama yang laki-laki. Hanya saja percakapan yang kedua ini dalam bentuk mu'annas, perempuan dengan perempuan. Nah, jadi nggak ada kesulitan saya rasa karena memang sama. Oke, silakan ditulis. Nanti kalau sudah selesai bisa dititipkan ke Bu Bilkis atau ke kantor. Nanti saya yang ke kantor untuk menilai. Ya, karena dalam masa pandemik begini, jadi kita belajarnya virtual. Ingat, jangan lupa bismillah, tarikh, madah. Ayo. Bismillah, tarikh, madah harus selalu menemani kalian. Di buku tulis ada. Bismillahirrahmanirrahim, boleh bentuk burung atau bentuk biasa. Yang kedua, tarikh. Tarikh tanggal, sekarang tanggal 1 Oktober 2020 Masehi. Sekarang tanggal 1 Oktober. Sekarang tanggal 1 Oktober 2020 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 13 Safar. Nah, bertepatan dengan tanggal 13 Safar tahun 1442 Hijriyah. Oke, saya ulangi lagi. Tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriyah. Itu tarikh ya. Itu tarikh. Itu yang kedua. Yang ketiga madah. Madah itu materi. Kamu ada dua materi sekarang. Yang pertama isim domir. Ya, madah kita yang pertama adalah isim domir. Kata ganti. Itu madah kita yang pertama. Ya. Yang kedua madah kita adalah ta'aruf mu'annas. Ta'aruf mu'annas. Yaitu perkenalan perempuan. Perkenalan dengan domir perempuan. Baik. Saya rasa itu silakan selanjutnya disalin. Ya. Disalin di buku tulis percakapan antara perempuan dengan perempuan. Cuma saya lupa namanya. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, sekiranya ada yang kurang jelas, bisa bertanya ke saya. Ya, kalau ada yang belum jelas, jika sudah silakan dikerjakan. Ya.
Tidak perlu menyontek temannya karena temannya juga belum tentu benar. Yakin dengan kemampuan diri kamu sendiri. Dan bagi yang belum dapat LKS Bahasa Arab, kemarin masih ada 5 orang ya. Itu bisa menghubungi Ustazah Bilqis ya. Ustazah Bilqis, saya belum dapat LKS Bahasa Arab. Karena kemarin saya sakit atau lain sebagainya, silakan disampaikan ke Ustazah Bilqis. Nanti Ustazah Bilqis akan segera memfollow up-nya di kantor. Baik, silakan disalin ke dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya sama dengan percakapan yang pertama, cuma domirnya aja diganti. Ya, silakan. Nanti kalau kalian sudah selesai, cukup dikumpulkan ke Ustazah Bilqis saja. Nanti biar saya nanti akan ke kantor untuk menilai hasil kinerja kalian. Kalau ada kesulitan, ya, ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Ustazah Bilqis atau ke saya. Memang pembelajaran virtual ini agak ribet ya, karena kamu harus kita bertatap muka ini hanya lewat laptop aja. Ya, ada yang bertanya, silakan. Ya, tapi suara kamu di unmute ini. Ya, yang mau bertanya kepada saya silakan.
Apa yang mau ditanyakan? Ya, coba. Ini kamu di unmute. Di unmute itu artinya suara kamu tuh di saya tuh nggak kedengeran sama sekali. Karena ada speakernya ini di unmute. Unmute itu di ini. Ya. Kecuali kalau kamu ini dilepas, saya tahu. Ya inilah plus minus pembelajaran daring ya. Jadi hanya satu arah. Saya hanya ngomong, kamu nggak bisa bertanya atau bagaimana. Tidak apa-apa ya. Atau nanti bisa tanya Bu Bilkis juga terkait masalah ya. Oke. Huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, terapkan dalam percakapan yang ada di LKS kalian. Kemarin ada Mustafa dari Turki ya, dengan Soekartono. Itu adalah percakapan terkait ta'aruf, perkenalan antara laki-laki dengan laki-laki. Selanjutnya perempuan dengan perempuan. Aisyah dengan siapa saya lupa itu. Domirnya juga menyesuaikan ya. Ketika kamu ini percakapan yang pertama, ta'aruf itu, ya, itu kamu adalah laki-laki dengan laki-laki, maka domirnya muzakkar. Itu nomor 7, 8, 9. Domirnya menggunakan kata anta, antuma, antum. Ya, domir laki-laki. Percakapan yang kedua ini adalah percakapan tentang perempuan ya. Anti, antuma, antuna. Jadi kamu langsung praktek. Maka tadi saya jelaskan di awal tentang domir terlebih dahulu agar kamu tuh nggak pusing. Percakapan pertama dan yang kedua perbedaannya hanya pada domir saja. Sekali lagi, perbedaan percakapan yang pertama dengan yang kedua hanya pada domir saja. Kontennya, isinya itu semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Dan perlu diketahui juga nanti Zoom ini saya masih memakai yang reguler ya. Artinya hanya 40 menit. Nanti sebentar lagi mungkin ini akan habis waktunya. Ya, selama masih ada saya akan kontrol kalian dari sini. Nanti kalau sudah habis waktunya ya kalian akan dikontrol oleh musrif dan musrifahnya.
Oh, berarti dia bersama. Setelah dia cacat. Jika ada kesulitan, nanti tanya ke Ustazah Bilkis ya. Yalla yalla serah yalla. Yalla serah. Serah serah yalla. Kalau ada yang lewat, yalla serah. Biar mereka pada biasa ya. Oke. Baik, silakan disalin. Setelah disalin, kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena pembelajaran dalam bahasa Arab seperti itu ya. Praktek, nyalin, menghafal, muhafazah, tikror, terus diulang-ulang terus seperti itu. Akan dikerjakan, tidak usah ramai. Fokus pada tugas kalian.
Kita berdoa ya, mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir sehingga saya bisa bertemu lagi dengan kalian dalam belajar bahasa Arab di Mahasina ya. Ini karena virus corona sekarang semakin meningkat sehingga bentuk antisipasinya pembelajaran bahasa Arab kita hanya melalui virtual saja. Efeknya apa? Kalau kamu ada yang nggak paham, ingin bertanya dengan saya, ya kamu sulit. Ya memang seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa bertatap muka. Saya bisa melihat ketua kelas, ya saya bisa melihat sekretaris, saya bisa melihat rekan-rekan di sini. Ya. Nanti kedepannya mudah-mudahan kita bisa agendakan ya untuk pembelajaran bahasa Arab seperti ini. Ini karena saya sudah ditegur oleh Zoom, ya. Ini karena yang gratisan, jadi ada batasan waktu ya. Oleh karenanya kalian masih ada waktu sampai 10:30 loh. Ya, jadi silakan dikerjakan tugasnya sampai selesai dan nanti 10:30 baru kalian boleh istirahat. Ya. Saya rasa cukup sekian dari saya ya. Tugasnya dilanjutkan saja sampai nanti jam pelajaran bahasa Arab berakhir. Karena ini saya sudah ditegur oleh Zoom untuk segera mengakhiri ucapan. Karena dia terbatas ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu lanjutkan terus tugas kalian ya.